Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan terakhir insyaallah daripada perkuliahan kita mata kuliah frekuensi radio dan gelombang mikro. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana melakukan perancangan filter, bagaimana kemudian mentransformasikan nilai daripada perancangan filter yaitu nilai G, baik itu G0, G1, G2 dan seterusnya menjadi nilai L dan C, ya, nilai induktansi dan nilai kapasitansi. Nah, kemudian kita juga sudah membuat realisasi atau transformasi dari nilai G ke nilai L dan bentuk rangkaiannya. Nah, bentuk rangkaian yang sudah kita pelajari itu kemarin itu masih berbentuk rangkaian yang menggunakan komponen-komponen LAM elemen. Dalam artian komponen L dan C yang benar-benar berupa induktor maupun berupa kapasitor. Jadi kalau kita lihat kemarin, kita melihatnya bahwa rangkaian yang kita buat itu adalah seperti ini, gitu kan? Nah, ini di sini ada L, ya, dan seterusnya ya. Sini ada induktor, sini ada kapasitor, ini L1, C2 dan L3 serta seterusnya. Nah, ini disebut dengan LAM elemen, artinya elemen yang memang fungsinya sebagai induktor, elemen yang fungsinya hanya sebagai kapasitor gitu, dan dihubungkan dengan suatu konduktor gitu, baik berupa kawat maupun kabel. Nah, pada rangkaian gelombang mikro kita biasanya nanti merangkai atau merancang filter ini tidak menggunakan lagi LAM elemen, tetapi menggunakan bahan-bahan gelombang yang biasa digunakan untuk gelombang mikro seperti misalnya microstrip ya, microstrip. Jadi microstrip itu nanti L ini itu bisa diumpamakan sebagai suatu microstrip, yaitu strip atau jalur yang kecil gitu, dan C juga bisa direpresentasikan dalam microstrip sebagai jalur yang kecil. Jadi misalnya nanti L ini bisa direpresentasikan sebagai microstrip yang lebarnya tidak terlalu besar gitu ya, dengan suatu lebar tertentu, dan sementara C ini bisa direpresentasikan sebagai microstrip dengan jalur yang lebih besar gitu ya, lebih besar seperti ini, dan L ini juga kemudian direpresentasikan oleh suatu jalur yang lebih kecil. Begitu juga kalau di sini lagi ada C gitu kan, kalau filternya orde yang lebih besar, sini ada L lagi misalnya kan, dan seterusnya ya, dan seterusnya, maka di sini misalnya C4, L5. Nah, di sini kita akan menggambarkan untuk C-nya itu adalah suatu microstrip yang lebih besar lagi, dan L ini untuk microstrip yang lebih kecil seperti ini. Nah dalam jadi ini diumpamakan sebagai L1, nah ini sama L1, inilah C2 yang ininya, kemudian L3 itu ini, L3 dan C4 itu ini, C4 ini L5, dan seterusnya. Kalau ini misalnya di sini kita ada gambarnya kan, sini kemarin di sini ada Z0 ya. Nah, dan seterusnya di sini nanti ada C, di sini ada L lagi, di sana Z0. Z0 nanti ini berarti bisa kita teruskan gitu ya. Nah, rangkaiannya itu terus gitu ya. Sampai nanti di sini adalah kita lihat rangkaiannya ada sebagai L lagi, L, dan di sini nanti yang C lagi, ini L-nya di sini ya, misalnya ini C lagi, C. Nah, kemudian L lagi,
nanti Z ini adalah suatu rangkaian gelombang mikro yang lebih besar sedikit tapi tidak lebih besar pada ini gitu. Gitu dia. Jadi ini Z karena ini resistansi murni gitu ya. Ini Z0 nya, ini L ini L ke N misalnya kan. Ini C ke N kurang 1 misalnya. Jadi ini L ke N, ini C ke N kurang 1. Ini L N kurang 2 ya kan. Ke N kurang 2 dan seterusnya gitu. Jadi sementara Z0 ini dilambangkan juga sama seperti ini, yaitu suatu strip yang tidak terlalu besar gitu ya. Dan juga tidak terlalu kecil. Jadi ini adalah Z0, di sini adalah Z0. Z0 ini dia, Z0 ini dia. Ya. Jadi dengan menggunakan rangkaian gelombang mikro, yaitu microstrip, kita bisa mengubah atau merealisasikan filter yang sudah kita rancang pada minggu yang lalu itu menjadi dalam bentuk rangkaian gelombang mikro menggunakan microstrip, yaitu kombinasi daripada microstrip yang berubah-ubah lebarnya. Jadi ini lebarnya cukup lebar, kemudian mengecil, kemudian melebar lagi, mengecil lagi, lebar lagi, mengecil lagi, yang merupakan representasi daripada yang strip yang kecil ini adalah L dan strip yang besar ini adalah C. Jadi yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah kita akan melakukan realisasi filter ya, menggunakan microstrip ya. Microstrip. Nah, itu dia. Salah satu daripada rangkaian gelombang mikro atau jalur atau saluran transmisi gelombang mikro yaitu microstrip. Nah, apa itu microstrip? Mungkin kalian belum terlalu paham tentang microstrip. Microstrip itu adalah suatu, kalau kita biasa menyebutnya itu PCB ya, PCB. Kalian mungkin tahu PCB, bahwa PCB itu adalah ada sebuah sebuah papan gitu yang tipis ya. Kalau saya gambarkan di sini PCB, papan yang tipis. Ini seperti tebal ya, tapi ini tipis. Di mana bagian atas ini adalah biasanya berwarna kuning karena dilapisi dengan tembaga ya, koper atau tembaga. Bagian atasnya, bagian tengahnya ini, nih bagian yang tebal ini, yang saya arsir ini ya. Ya, ini. Biasanya ini adalah bahan yang terbuat dari bahan yang memiliki permitivitas atau dielektrik. Ini bahan dielektrik, misalnya terbuat dari plastik atau terbuat dari bahan-bahan yang sejenis plastik ya, seperti polipropilin ya, atau seperti FR4 ya kan, bahan FR4 atau bahan-bahan yang lainnya seperti Roger dan sebagainya. Jadi ini adalah bahan dielektrik. Yang memiliki permitivitas atau suatu permitivitas tertentu nilainya gitu. Dan jadi di atasnya ini adalah koper atau tembaga, sementara di tengahnya ini adalah bahan dielektrik, dan di bawah ini terkadang bawahnya ini juga ada lapisan yang sama seperti tembaga, di atasnya tembaga, di bawahnya tembaga. Lapisannya tipis saja ya. Tipis saja. Sama dengan seperti tembaga di atas ini, lapisannya juga tipis sehingga nampak sini ketebalannya, nampak ketebalan bahan dielektrik aja kan. Ini cukup tipis gitu. Tembaganya tipis saja. Jadi di atasnya tembaga, di bawahnya juga lapisi tembaga, koper. Ya, atau tembaga. Nah, inilah bahan daripada microstrip. Biasanya kalau kalian familiar dengan rangkaian-rangkaian elektronik, biasanya kalian sering melihat nih papan PCB ini atau bahan untuk membuat microstrip ya. Kalau kalian pernah membuka komputer atau membuka alat elektronik lainnya, misalnya kalian buka TV ya, atau mungkin radio atau tape recorder atau misalnya CD player dan sebagainya, pasti dia akan memiliki sebuah PCB gitu, di mana PCB itu di situ ada terinstall IC, ada terinstall resistor, transistor, kapasitor dan sebagainya. Nah, nanti kalian akan lihat ada jalur-jalur kecil yang menghubungkan antara komponen itu dengan komponen lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan microstrip ya, atau
bahan microstrip. Kalau saya ingin menunjukkan itu dari sisi gambarnya, mungkin kalian bisa lihat kan di sini. Mungkin kalian pernah lihat gambar seperti ini ya. Ini. Ya, ini adalah contoh daripada filter yang menggunakan microstrip. Ini microstrip itu kan nanti di atasnya bahan ini asalnya adalah di sini tembaga semuanya, kuning semuanya. Tapi kemudian dibentuk, dia dihilangkan sebagian yang kuning-kuningnya itu pakai proses etching nanti, sehingga tinggallah jalur-jalur ini saja yang kita inginkan untuk dibuat menjadi filter gitu. Jadi nanti ketika kita merancang filter atau merancang apapun rangkaian di atas PCB ini, nanti akan dilakukan proses etching. Biasanya kalau kalian pernah STM ya, nanti kalian bagian elektronika, biasanya kalian bisa atau punya pengalaman itu melakukan etching, membuat rangkaian, misalnya rangkaian lampu LED yang bergerak, rangkaian apa gitu. Nah, itu nanti rangkaiannya itu dibentuk di sini, ditulis, ditutup dengan di print di atas plastik, lembaran transparansi plastik, kemudian nanti dibuatlah rangkaiannya itu, ditempelkan ke sini sehingga tinggal bagian hitamnya plastik itu gitu. Misalnya rangkaiannya seperti ini gambarnya gitu kan. Nah, nanti baru kemudian di etching sehingga tembaga yang ada di sini hilang gitu. Yang tinggal adalah tembaga yang di jalur yang kita print ini gitu. Nah, itulah kurang lebih daripada microstrip ya. Saya tidak bisa memperlihatkan bendanya microstrip ini. Sebenarnya microstrip ini banyak yang bisa, tapi karena keterbatasan kita lihat video, ya inilah yang bisa saya terangkan apa yang dimaksud dengan microstrip ini. Nah, jadi kita akan pelajaran kita sekarang hari Minggu inilah bagaimana kita merealisasikan filter yang sudah kita rancang ini, yang sudah kita ketahui nilai induktor, kapasitornya dan seterusnya, menjadi filter dalam rangkaian gelombang mikro, yaitu microstrip, yaitu jalur-jalur yang dibentuk di sini. Microstripnya itu berapa lebarnya, ya, ini berapa lebarnya untuk nilai Z0, berapa lebarnya untuk induktor, berapa lebar yang dibutuhkan untuk kapasitor, kemudian berapa panjangnya yang juga dibutuhkan ini untuk ini kapasitornya, dan berapa panjang yang dibutuhkan untuk induktornya, dan berapa panjang yang dibutuhkan untuk resistor atau Z0 di sini. Apa impedansi karakteristik atau impedansi sumber, di sini impedansi beban misalnya. Nah, itulah yang akan kita lakukan perhitungan dalam pembahasan kita pada minggu ini. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya.